Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liswita. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama di Universitas Islam Negeri Raden Patah, program studi pendidikan agama Islam. Hari ini Senin tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja sesuai dengan program studi saya, yaitu program studi pendidikan agama Islam, dengan materi yang saya ambil ketika bumi berhenti berputar. Berikut adalah formulir pendaftaran dari uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Syukur alhamdulillah. Kalau baik berarti kita bisa mulai untuk belajar. Tapi sebelum belajar, silakan nak rapikan dulu pakaiannya. Lihat dulu pakaiannya, rapi belum? Kemudian lihat dulu kondisi kelasnya, sudah bersih, sudah ada sampah atau tidak. Kemudian bangkunya silakan diluruskan, akalnya diluruskan dulu. Rapi semua? Ya. Sudah rapi. Sudah rapi, kita mulai untuk berdoa supaya ilmu yang kita peroleh berkah, bermanfaat dunia dan akhirat. Doanya silakan berdoa dengan khusyuk, mengangkat tangan. Doa kita surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, dan doa belajar. Ibu pandu. Kita mulai dari ta'awuz. Untuk mengecek kehadirannya hari ini, Ibu akan absen. Silakan kalau di absen, biasakan sebut hadir dan tunjuk tangan. Pakai tangan apa, nak? Tangan. Iya, pakai tangan kan? Tangan. Absen sebentar ya. Galuh Setiawan. Geta Dwi Adelia. Jupiandri Agustian. Merpi Wandira. Muhammad Raihan Hafid. Muhammad Ryan Atullah. Naufal Putra Al-Ahwa. Salu Andania Tasya. Sitiya Fitriani. Zelkia Almira Ramadhani. Baik, alhamdulillah sudah hadir semua. Nanti nak sudah hadir hari ini. Untuk itu kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu wajib nasional.
untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pengucapan Pancasila. Ayo nak, siapa yang memimpin lagu Indonesia Raya ya? Silakan. Semuanya berdiri ya, berdiri dalam keadaan siap. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Kemudian pelafalan Pancasila, silakan. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Ya itu tadi semoga tertanam di jiwa ya. Baik, nah untuk pelajaran hari ini sebelum kita mulai, kita minggu kemarin kan sudah belajar tentang kiamat. Tentang kiamat ini atau yang di dalam buku itu judulnya Ketika Bumi Berhenti Berputar. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertiannya. Nah, Ibu mau tanya, masih ingat tidak apa itu pengertian kiamat? Ya, siapa yang bisa? Masih ingat? Apa itu kiamat? Hari Akhir atau hancurnya alam semesta. Kemudian di dalam rukun iman percaya kepada hari kiamat ini termasuk rukun iman yang keberapa nak? Kelima ya pinter. Baik, berarti hari ini bisa kita lanjutkan. Kita sudah tahu bahwasannya kita ini harus percaya, yakin dan percaya bahwa hari kiamat itu akan datang. Hanya saja kita tidak tahu kapannya, waktu tepatnya. Tetapi di dalam Al-Quran sudah diberitahukan kepada kita bahwasannya kiamat pasti. Hari ini kita akan belajar dengan submateri macam-macam kiamat dan tanda-tanda kiamat dengan kompetensi dasar bisa dilihat di layar monitor. Kompetensi kita hari ini. Jadi kalau kita sudah belajar ini, tujuan kita pertama nanti peserta didik atau siswa atau kalian dapat menjelaskan macam-macam kiamat, kemudian dapat mengidentifikasi. Ya, kalian akan mampu menjelaskan macam-macam kiamat dan mampu menganalisa dari tanda-tanda kiamat. Untuk itu, karena nanti kita akan belajarnya secara kelompok, berdiskusi, Ibu akan bagi kelompok dulu. Nanti setelah menonton, baru kalian akan langsung bekerja secara kelompok. Ibu bagi, Ibu akan bagi dulu kelompoknya, tapi nanti kelompoknya setelah nonton ya. Baik, Ibu bagi dulu berdasarkan nama. Silakan ingatkan namanya ya. Ibu Alfred untuk kelompok 1, Salu, Zerpia, Merpi, Muhammad Ryan, Muhammad. Ibu sudah bagi kelompoknya. Sekarang siapkan dulu alat tulis. Pernah perhatikan pada layar monitor. Sudah siap peralatannya? Sudah siap. Silakan amati dan tonton. Kemudian nanti setelah ditonton, boleh kalian kasih catatan-catatan ya. Yang penting menurut kalian.
sudah ada yang terekam kan? Nah, untuk itu sebelum Ibu bagikan LKPD-nya yang harus kalian jawab berdasarkan hasil dari pengamatan kalian pada tontonan tadi dan materi, silakan bagi kelompok sesuai yang Ibu bacakan tadi. Gerakan nasional revolusi mental membangun karakter generasi gemilang menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Baik, silakan duduk dulu. Kalau sudah duduk, yang dulu yang rapi. Kemudian Ibu akan bagikan LKPD ya. Di sini kalian bekerja berdiskusi untuk menjawab LKPD yang ada. LKPD-nya diisi masing-masing, tetapi berdiskusi untuk menjawabnya. Silakan diskusi. Nah, nama dulu. Jadi LKPD-nya dijawab masing-masing, tetapi dengan diskusi. Nama dulu, buat dulu namanya di LKPD. Ini kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok 1. Tugas untuk kelompok 1. Tugas untuk kelompok 1 mencari macam-macam kiamat dan contoh-contoh kiamat tersebut. Itu tugasnya. Silakan dicatat ya. Dibuat catatan. Tugasnya untuk kelompok 1, LKPD-nya mencari macam-macam kiamat dan contohnya. Kemudian untuk kelompok 2, tugasnya untuk mengidentifikasi tanda-tanda kiamat. Jadi mengidentifikasi dan mengelompokkan tanda-tanda kiamat. Silakan, tadi sudah nonton, kemudian materinya dibaca dulu. Silakan diskusikan di dalam kelompoknya kalau sudah di ini. Nah, kuda Geta, Rafki, Cynthia, Galuh, Riko, Nova. Geta, Rika, Rafki, dan Nova. Silakan mulai diskusi ya. Ibu kasih waktu untuk membaca 3 menit ya. Kemudian bekerja sama mendiskusikan apa yang ada di buku tersebut dan hasil dari pengamatan kalian pada layar monitor tadi. Manusia akan mati dan kita dari alam kubur untuk menerima keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam kata ada yang sudah jalan terkini misalnya bulan mulus dan pagi tsunami alba atau banjir dan kiamat itu dapat terjadi di mana saja. Analisis zaman yang sudah disediakan. Gerakan nasional revolusi mental membangun karakter generasi
Baik, silakan perhatikan ya, ini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Silakan, siapa yang akan membacakan? Oh, Zelvia. Silakan Zelvia, bacakan hasil diskusinya. Banyak jangan ditutupi. Ini adalah kiamat terbagi dua macam, yaitu satu kiamat kubro atau adalah kiamat kecil. Contohnya kebakaran hutan, longsor, tsunami dan lain-lain. Dua, kiamat kubro atau adalah kiamat besar. Contohnya seperti hancur bumi, hancur lebur dan beserta isinya. Iya, bagus sekali ya. Ini hasil persentase dari kelompok 1 dari macam-macam kiamat dan contoh-contoh kiamat. Baik, kemudian kita beri kesempatan ya kepada kelompok 2 untuk bertanya kepada kelompok 1. Ayo kelompok 2, siapa yang mau bertanya kepada kelompok 1? Ya, silakan. Apakah penyakit wabah penyakit COVID-19 termasuk tanda kiamat ya? Termasuk tanda kiamat kecil. Silakan siapa yang mau jawab tadi? Ya, maju dikit nah yang menjawab. Wabah penyakit COVID-19 juga termasuk salah satu tanda kiamat sukro. Apalagi wabah ini sudah banyak menanggut nyawa orang. Ya, berarti wabah COVID-19 termasuk juga tanda kiamat sukro. Karena ada sebagian, bahkan sudah banyak ya, yang meninggal karena COVID-19. Seperti yang sering kita tonton di TV, ada sampai beribu yang mati karena terkena wabah penyakit COVID-19. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Semangat. Ya, terima kasih ya. Terima kasih sudah dengan beraninya mengkomunikasikan hasil diskusinya. Sekarang kita panggil untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, ya inilah peserta dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang akan membacakan hasil diskusinya? Ya, silakan maju. Buka nak, ininya maskernya dibuka kalau lagi ngomong. Baik, silakan perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi hasil dari presentasi kelompok 2. Sekarang kita kasih kesempatan kepada kelompok 1 untuk bertanya kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2. Nah, kelompok 1 ada yang mau bertanyakan kepada kelompok 2? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah teknologi seperti HP saat ini juga termasuk tanda-tanda kiamat? Iya, teknologi seperti HP sudah termasuk tanda-tanda kiamat karena HP dapat membuat manusia lalai untuk menjalankan kewajiban terhadap agama. Salah satu dari tanda kiamat bahwa pendidikan agama dianggap tidak penting. Nah, sekarang kan dapat kita lihat lebih penting HP daripada mengaji. Iya, itu ya jawaban dari kelompok 2. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan dengan berani ke depan. Silakan kembali duduk, nak. Ya, kasih aplaus boleh. Sekarang kita kasih aplaus semua untuk kita yang sudah berani berdiskusi. Tepuk tangan. Ya.
kiamat kecil, ada kiamat kubro, kiamat besar. Kiamat sugro ini contohnya kematian individu. Nah, yang membuat kematian individu ini kan banyak. Bencana-bencana alam itu sering merenggut nyawa manusia. Ada tsunami seperti yang sudah kalian tonton tadi. Tadi ada yang bertanya kan, COVID-19 termasuk tanda kiamat? Tidak, termasuk. Apalagi kalau sudah merenggut nyawa manusia. Kenapa termasuk? Karena sudah banyak yang kena COVID-19 meninggal dunia. Paham kiamat sugro? Paham. Kalau begitu ibu lanjutkan dengan kiamat kubro. Kalau kiamat kubro ini adalah kiamat besar. Hancurnya alam semesta beserta isinya. Tidak ada lagi manusia yang hidup. Semuanya mati. Itu namanya kiamat kubro secara besar bersamaan. Kemudian selanjutnya kalian mampu mengidentifikasi tanda-tanda kiamat, baik itu tanda kiamat kubro maupun sugro. Kita lihat dulu. Ini tanda-tanda kiamat. Nah, banyak para ulama yang wafat. Kemudian banyak anak durhaka pada orang tua. Nah ini, kalian masih anak-anak. Kalau menyebut kata A, menjawab A pada orang tua, itu sudah termasuk tidak boleh. Jadi ingat, anak-anakku, kita sudah belajar jangan membantah kata orang tua. Karena kalau membantah kata orang tua, itu sudah menunjukkan bahwa kita ingin kiamat cepat datang. Kemudian ilmu agama tidak penting. Kalian sekarang merasakan bagaimana belajar di sekolah. 6 hari, satu hari itu pun dibagi. Tidak sehari full belajar agama, hanya 4 jam. Sedangkan bahasa Indonesia lebih dari 4 jam. Berarti mana yang lebih penting sekarang menurut kalian? Agama. Bukan agama, yang lebih penting pelajaran umum. Sehingga jadilah sebagai tanda kiamat. Agamanya sehari cuma 4 jam pelajaran. Tapi kalau bahasa Indonesia dengan matematika bisa berkali-kali harinya. Benar tidak? Nah, kemudian munculnya orang yang mengaku nabi. Pernah dengar? Pernah Bu, pernah. Ya, ada siapa namanya itu? Indonesia? Lea Eden ya? Iya. Namanya saja sudah Edan. Ya, dia mengaku nabi. Kalau di zaman nabi, setelah nabi wafat saja sudah muncul, apalagi sekarang. Setelah wafat nabi muncul, ada yang mengaku nabi. Musailamah Al-Kadzdzab. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian berikutnya munculnya Imam Mahdi. Ini Imam Mahdi ini orang yang zuhud ya, orang yang beriman kepada Allah. Nanti akan muncul, akan memimpin orang-orang Islam untuk bangkit kembali. Nah sekarang di zaman kemunduran kita tidak tahu kapan dia muncul. Beliau muncul. Kemudian Dajjal. Munculnya Dajjal. Tahu Dajjal nak? Tahu. Nah Dajjal itu adalah orang yang bisa berbentuk orang, bisa berbentuk benda, karena ini mampu menyebarkan fitnah yang luar biasa. Jadi kalau kita sudah berani mengadu domba, menyebar fitnah, berarti termasuk bagian dari Dajjal. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan memimpin dunia bersama dengan Imam Mahdi. Kemudian ada Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian matahari terbit dari barat. Kemudian kehancuran Ka'bah. Nah ini adalah berbagai tanda-tanda kiamat. Nah kalian harus ngaku mana yang tanda kiamat sugro dan mana yang tanda kiamat kubro. Ini jadi pelajaran kita hari ini. Kalian harus ngaku dan menjelaskan
dibagi menjadi dua. Apa saja nak? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Bisa memberikan contohnya? Coba apa? Gempa bumi. Pokoknya yang bencana alam yang dapat merenggut manusia. Nah itu. Kemudian pada selanjutnya kita dapat mengidentifikasi tanda-tanda kiamat. Ada tanda kiamat sugro, ada tanda kiamat kubro. Kalau tanda kiamat kubro apa saja? Yang pertama, pertama matahari terbit dari barat. Tanda berikutnya adalah apabila sangkakala sudah ditiup oleh malaikat Israfil. Jadi kalau untuk tanda kiamat kubro itu besar itu ada tandanya, ditiupnya sangkakala, kemudian terbitnya matahari dari barat, gempa yang sangat dahsyat sehingga bumi hancur lebur. Baik, itu yang dapat kita simpulkan. Kemudian untuk melihat hasil yang kalian pelajari hari ini, Ibu akan bagikan lembar evaluasi, tapi apa yang ada di depan kalian silakan disimpan dulu. Yang KBD-nya kumpulkan, karena mau dinilai nanti kita selesai. Ibu akan bagikan lembar evaluasi untuk melihat daya serap yang kalian dapatkan hari ini dengan materi macam-macam kiamat dan tanda-tanda kiamat. Silakan ya, kerjakan buat nama kamu. Silakan buat nama dulu. Buat nama dulu. Buat nama ya, jangan kerjasama untuk melihat apa yang kita dapatkan hari ini. Jangan kerjasama ya. Tak boleh kerjasama. Kalau sudah selesai silakan kumpulkan. Baik, kita sudah mengerjakan lembar evaluasi. Semoga hasilnya melebihi KKM kita ya. Karena KKM kita kan ada 70. Jadi semoga ini nyampe ya. Karena kita sudah belajar. Dan untuk hari ini pelajarannya, materinya kita cukupkan ya. Tapi sebelumnya Ibu minta untuk minggu depan silakan persiapkan untuk minggu depan itu mengenai masih tentang kiamat, yaitu hikmah beriman kepada hari kiamat, dan siapkan untuk ulangan pada materi iman kepada hari kiamat. Kalau sudah paham, silakan nanti belajar kembali di rumah. Jangan tidak belajar Pak ya, karena kalau belajar itu kita mau jadi orang pintar harus rajin belajar. Kita tutup materi kita hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Kata guru yang nanti mau masuk kelas, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.